Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah ngaji bareng parkiran dakwah di Masjid Masjid Bangun Karso, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang atas kebaikan, qada dan qadarnya mempertemukan kita dengan nikmat yang Allah limpahkan tiada terbilang, yang dengan semua nikmat itu alhamdulillah sampai hari yang ke sekian, nggak ngitung. Di bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah saum dengan insya Allah sebaik-baiknya. Semuanya itu adalah karena pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Dan kita insya Allah tetap istiqomah untuk menegakkan tauhid, meninggalkan syirik, kemudian juga menghidup-hidupkan perkara yang sunnah, serta meninggalkan perkara-perkara yang menselisihi sunnah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya, insya Allah termasuk kita semua ila yaumil qiyamah. Jamaah ngaji bareng parkiran dakwah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, di kesempatan sore hari ini sambil ngabuburit. Kalau orang Jawa Barat katanya ngabuburit, ya, menunggu saat datangnya buka puasa. Kita insya Allah akan berbincang, ya, yaitu tentang adat bukan ibadat, budaya bukan syariat. Hal ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama, agar kita dapat memilah-memilih dan juga menempatkan di mana seharusnya adat budaya itu kita letakkan di tengah ajaran kita, yaitu ajaran Islam. Karena yang terjadi di akhir-akhir ini kita rasakan betul, ada baik perorangan ataupun kelompok yang mereka berusaha mencampur adukan antara adat istiadat dengan ibadat, antara budaya dengan syariat. Sehingga bagi orang-orang yang tidak berilmu, subhat seperti ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Sungguh sangat mengkhawatirkan. Tadi siang mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang mendapatkan, ya, viral sebuah video, tidak tahu itu video sekedar setting untuk mendapatkan pemirsa, ya, tapi naif sekali, ya. Karena apa? Salat tarawih diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, ada tuh viral tadi siang, ya. Saat tadi setelah membuka, masya Allah, ya, dalam narasinya itu mereka berjajar rapi sudah membentuk shaf, ya, dengan khusyuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah selesai lagu Indonesia Raya langsung usolli sunatan tarawih rakaat ini, yang seperti ini, Bapak Ibu hadirin, ya. Ini perlu untuk mendapatkan perhatian kita agar
akidah kita, ibadah kita itu tidak tercampur baur dengan perkara-perkara yang seharusnya boleh dan tidak boleh. Nah inilah makanya kita akan perbincangkan ya tentang adat itu bukan ibadat, budaya itu bukan syariat. Kita akan memulainya dari apa sih budaya itu? Ya. Budaya ini menurut orang pintar katanya dari bahasa Sanskerta, ya, dari penggalan kata budi dan daya. Ya, kita sering mendengar istilah budidaya, tapi tidak disingkat menjadi budaya. Padahal ternyata budaya ini merupakan penggalan kata budi dan daya. Budi itu akal atau pikiran, sedangkan daya itu usaha atau upaya atau olah atau mengolah. Ya, ini budaya. Jadi kalau kita terjemahkan budaya itu istilahnya kita gampangannya bicara itu ya olah pikir gitu ya. Olah akal, olah pikir. Inilah budaya. Dan dengan budaya, dengan olah pikir, manusia ternyata memang mampu mencapai peradaban yang edapi-edapi. Pada saat sekarang ini kita berada di satu zaman di mana kita ya manusia ini telah mencapai bisa dikatakan puncak teknologi. Ya. Teknologi yang dihasilkan itu adalah merupakan budaya, olah pikir, olah akal manusia. Hanya saja olah pikir, ya, olah akal yang dilakukan oleh kita manusia ini tidak hanya membatasi pada masalah-masalah yang sifatnya teknologi dan seterusnya, akan tetapi juga masuk kepada masalah pandangan hidup, falsafah, kebiasaan, tradisi, akhirnya melahirkan adat istiadat. Ya. Nah, kalau kita tarik ke belakang pada zaman kenabian, ya, maka Allah menciptakan manusia ini memang sudah diberikan amanat untuk mengelola bumi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi Allah telah mengabarkan kepada para malaikat akan menciptakan satu makhluk yang bernama manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan tugas pokoknya yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nabi Adam diciptakan, kemudian sampai dikisahkan dengan berbagai macam lekak-likunya, akhirnya turun ke dunia. Ya, kemudian sampai berganti generasi sampai Nabi Idris, itu belum terjadi penyimpangan akal manusia terhadap tugas pokoknya, yaitu mentauhidkan Allah. Nah, pada generasinya sebelum Nabi Nuh diutus, berarti ini akhir generasinya Nabi Idris, barulah manusia kemudian dengan akal pikirannya mulai menyimpang dari tugas pokoknya, yaitu menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Itu terjadi berulang sampai pada umatnya Nabiullah Ismail alaihi salam yang menempati di sekitaran Mekah Al-Mukarramah. Ya, dengan kurun waktu yang sedemikian panjang, maka umatnya Nabi Ismail kemudian juga olah pikirnya, olah akalnya menyimpang dari ajaran bapaknya yaitu Ibrahim alaihissalam, ajaran tauhid. Sehingga kemudian diutuslah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diutusnya Rasulullah ini untuk meluruskan akal pikiran, akal budi manusia yang telah menyimpang dari garis yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dari garis yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua adat, istiadat, tradisi, kebiasaan
yang itu merupakan hasil olah pikir atau budaya, itu mesti kita tolak semua. Apakah tidak ada tempat di dalam Islam untuk menerima tradisi atau adat istiadat tersebut? Nah, kemudian diterangkanlah oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Beliau menulis di dalam kaidah usulnya, al-aslu fil adati al-ibahah. Usul daripada adat, istiadat, kebiasaan, tradisi manusia itu adalah mubah. Ya, ini pahami oleh kita semuanya. Adat istiadat, ya, kebiasaan, tradisi itu asalnya mubah. Nah, kemudian diterangkan oleh para ulama lebih lanjut bahwasanya perkara yang mubah ini dapat dipalingkan kepada haram dan juga dapat dipalingkan kepada boleh atau halal. Tinggal ketika adat dan istiadat ini masuk ke arena yang mana. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menjelaskan ruang lingkup adat itu hanyalah sampai pada kebutuhan manusia terhadap dunia, yaitu makanan, pakaian, sandang, pangan, yang tidak masuk kepada arena ibadah dan akidah. Ya, jadi ini dipahami banget ini. Jangan sampai kita salah paham, apalagi gagal paham, nanti kita dianggap sebagai dai radikal, ya, atau jamaah radikal karena tidak ramah terhadap kearifan lokal. Ini pahami betul. Jadi di dalam Islam tidak menolak adat, sama sekali tidak. Akan tetapi ruang lingkup adat, budaya yang dihasilkan oleh olah pikir manusia itu hanya pada perkara yang sifatnya duniawiyah, ya, perkara yang sifatnya duniawiyah. Itu pun pada perkara yang belum diatur secara rinci oleh Islam, oleh syariat kita. Tapi perkara muamalah yang sudah diatur oleh syariat Islam, maka meskipun itu adalah merupakan olah pikir manusia, kita harus juga meninggalkan. Contoh misalnya, ini yang kadang-kadang tidak mendapat perhatian, remeh-temeh dianggapnya. Kita datang ke sebuah walimah, ya, di sana ternyata tidak disediakan kursi. Artinya apa namanya? Standing part, ya. Itu makan sambil berdiri. Itu budayanya siapa? Ya. Apakah kebiasaan orang Muslim seperti itu? Apakah Muslim sudah mengatur dalam ajaran yang diatur oleh Rasulullah? Ternyata Rasulullah telah mengatur. Kalau mau makan, baca basmalah, ambil pakai tangan kanan, ambil makanan yang terdekat, duduk. Loh, ini sudah diatur. Kalau sudah diatur seperti ini, maka hal-hal lain yang tidak memenuhi aturan syarat Islam yang harus kita tinggalkan. Ya, makan bakso ini juga remeh-temeh ini. Dikasih ada sendok, ada garpu. Wah, ben ketok gaya. Tangan kanan sama tangan kiri maju balik. Apakah itu ajaran Islam? Enggak. Islam itu mengajarkan makan ya pakai tangan kanan. Ya kalau mau pakai garpu taruh di sebelah kanan semua. Itulah Islam. Ya. Jadi adat istiadat itu hanya bisa masuk ke arena muamalah selama tidak ada aturan rinci dari syariat Islam. Contoh misalnya ya, ini yang umum, misalnya membuat rumah. Sampai itu mau membuat rumah model gaya Minang, rumah gadang itu, atau dengan rumah joglo, atau dengan rumah yang sekarang istilahnya apa, minimalis atau apa, silakan. Ya. Silakan saja. Memakai pakaian syaratnya adalah menutup aurat, ya, bukan malah memakai pakaian auratnya tercetak, enggak, ya.
Kalau misalnya mau pakai pakaian yang seperti Jawa, tapi betul bisa menutup aurat tanpa memperlihatkan lekuk tubuhnya, berarti sudah memenuhi syarat. Nah, ini yang dimaksud dengan adat bukan ibadah, budaya bukan syariat. Apalagi seandainya adat istiadat masuk ke dalam arena ibadah, itu jelas sekali perbedaannya, Bapak Ibu hadirin. Ya, yang pertama, ibadah itu kembali kepada penjagaan din yang kita laksanakan mengharapkan pahala dan keridhaan Allah. Sedangkan adat kembalinya kepada diri kita, kehormatan kita, ya. Seperti misalnya aturan ada lampu merah, itu budaya, tidak masalah. Kita taat terhadap budaya seperti itu karena itu maslahat. Ya. Kedua, ya, ibadat itu bersifat tauqif, bersifat dalil. Ya. Jadi al aslu fil ibadatil hadar. Ya. Asal daripada ibadah itu terlarang, fala yasra'u minha hatta syara'allahu wa rasulah. Ya. Jangan membuat syariat dari ibadah itu hingga disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita semuanya, ya. Sehingga kita akan dapat menempatkan mana adat istiadat yang boleh masuk di dalam tengah-tengah ajaran kita dan mana adat yang tidak boleh masuk ke dalam tengah-tengah ajaran kita. Ya, sekali lagi Islam bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan inovatif dan kreatif, akan tetapi pada perkara muamalah yang di situ tidak ada aturan secara rinci dari syariat. Sedangkan perkara-perkara akidah dan ibadah sifatnya sudah tauqifiyah, tidak ada ruang inovasi, tidak ada ruang kreasi. Jadi kalau ada sholat taraweh diawali dengan nyanyi apapun, maka ini sudah berarti mencampur adukan antara ibadah dengan budaya, dan itu kembali kepada hukum asal yang menjadi terlarang. Ya. Nah, terlebih lagi Bapak Ibu hadirin, di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang insya Allah hampir sebagian besar kita telah hafal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam keseluruhan, totalitas. Jangan kalian mengikuti garis kepemimpinan setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah, entah karena keturunan atau sebagian dari kita mendapatkan hidayah yang tadinya non muslim, tapi kita semua yang ada di sini muslim semua, betul? Ya, kita semua sudah muslim. Kalau saya katakan kita ini wis kadung dari orang muslim. Ya. Nah, kalau kita sudah kadung jadi orang muslim, maka kita harus taat terhadap aturan Islam. Ya. Lah kan kita ini bukan orang Arab, Mas. Masa kita harus taat dengan Islam? Lah emangnya Islam itu untuk orang Arab? Enggak. Ya. Di dalam surat Sabah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Dan tiadalah engkau wahai Muhammad diutus kecuali melainkan untuk seluruh umat manusia. Umat manusia dan jin, ya, ini malah dengan jin juga loh, yang hidup sezamannya, dan umat manusia yang hidup setelahnya ila yaumil akhir. Ini keistimewaan Rasulullah, diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, tinggal kemudian berpulang kepada panjenengan, rumah manusia apa bukan? Ya,
Kalau merasa kita ini manusia, berarti kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau kita merasa bukan manusia, ya monggo saja. Ya. Tidak usah menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Diutusnya Rasulullah, Islam turun bukan untuk orang Arab doang, tapi untuk seluruh umat manusia. Termasuk kita, orang Jawa, lebih luas lagi orang Indonesia, Asia, ya, semuanya yang hidup setelah Rasulullah diutus, kita adalah bagian dari umat beliau. Maka hendaknya, ya, kita juga harus dalam tanda petik tidak kemudian berbangga, ya, dengan saya ini suku ini. Tapi ketika kita berhadapan dengan aturan Islam, ya kita menjadi orang Muslim. Ya, makanya salah kalau ada istilah Islam Nusantara. Kalau Muslim Nusantara, ya. Kalau Islam itu ya Quran Sunnah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, itu Islam. Tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Turki, Malaysia, Islam Arab sekalipun tidak ada. Kalau Muslim Arab, Muslim Turki, Muslim Malaysia, ya, yaitu orang Islam yang tinggal di Malaysia, orang Islam yang tinggal di Nusantara. Tapi kalau Islam kemudian dijadikan ajaran, ya, dalam tanda petik dikolaborasikan dengan adat istiadat dan budaya, kemudian melahirkan suatu ajaran, itu berarti keluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya, ya. Nah ini mohon maaf mungkin ya agak keras, ya, kalau ada yang mendengarkan dikira ada radikal ini. Tapi ini semuanya harus kita pahami betul untuk menjaga agar akidah kita, ibadah kita itu murni kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini. Jadi Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimahullah, sekali lagi saya katakan kita ini semua sudah kadung jadi orang Muslim, sehingga kita terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, ya, makna Islam itu sendiri secara istilah, ini konsekuensi minimal yang mesti harus kita jalankan, yaitu yang pertama al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan. Wa bara'u minasyirki wa ahli, dan meninggalkan perbuatan syirik serta orang-orang yang berbuat syirik. Ini 3 hal minimal yang harus kita jalankan di dalam ajaran Islam menjadi seorang Muslim yang kafah. Jangan kita jadikan Islam ini sebagai agama prasmanan. Bapak Ibu tahu prasmanan? Datang walimah, hidangannya prasmanan, diambil yang suka, ditinggal yang nggak suka. Kadang-kadang kalau yang menarik dilihat-lihat, kadang dicicipin. Oh nggak suka ditinggal. Islam itu bukan seperti itu. Ya, diambil yang suka, ditinggalkan yang tidak suka. Islam itu ya, yang kadang kita nggak suka ya tetap harus kita ambil. Yang kita suka ya harus kita ambil. Karena apa? Seluruh yang disyariatkan oleh Allah kepada kita pasti adalah kebaikan, ya. Asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kamu membenci terhadap sesuatu padahal itu baik bagimu, dan terkadang kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Karena itu kalau kita sudah dipilihkan oleh Allah, ini syarat Islam yang mesti kita jalankan, ya kita jalankan. Yang harus kita jauhi sebagai larangan, ya kita jauhi. Dan pasti itu akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan semuanya.
Maka apabila sebagai seorang muslim kemudian kita hanya memilih dan memilah yang disuka, mengambil sebagiannya dan meninggalkan yang sebagiannya, Allah telah berfirman, mengancam kepada kita, memperingatkan kepada kita, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian kitab dan mengingkarinya terhadap sebagian kitab? Dan tidaklah siapapun di antara kalian melakukan demikian itu kecuali khizyun fil hayatid dunya, akan diberikan kehinaan kehidupan dunia. Wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab, dan di akhirat kelak akan dihadapkan kepada azab yang sangat pedih. Ingin tahu contohnya kehinaan di dunia? Ya. Dilallah. Jadi kalau orang Jawa bilang dilallah. Jadi maksudnya juga nggak begitu. Ya. Tapi karena Allah ingin ngelehke gitu kan istilahnya, ada dikiaskan seperti anjing ngomong, ya kan? Nah, dengan kalimat yang seperti itu dihinakan itu oleh orang seluruh dunia. Kaum muslimin seluruh dunia begitu mendengar ada azan dikiaskan dengan golongan anjing, kalau masih ada iman di dalam hatinya pasti marah, ya, pasti marah. Ya. Kok anak Adam kok pada kayak anjing? Ya. Ya itu artinya apa? Di dunia itu dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Karena itu Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, ayo kita kenceni akidah kita kenceni ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Kita bermohon kepada Allah kekuatan iman, kesabaran dan juga keikhlasan. Ya, mudah-mudahan di zaman fitnah yang seperti ini kita akan dapat menghadap kepada Allah dengan kemurnian akidah kita yang tidak di situ tercampur dengan syirik dan juga tidak tercampur dengan berbagai macam subhat-subhat yang mengotorinya. Kita bermohon kepada Allah karena kita sama sekali tidak mampu untuk melakukannya kecuali dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kepada kita semuanya. Apabila ada salah, tolong dibetulkan. Ada khilaf, ya, tolong dimaafkan. Ada kekurangan tolong ditambahi, ada kelebihan tolong dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.